Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula. Agenda sidang pemeriksaan terdakwa Tom Lembong yang merupakan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, sidang menggali fakta-fakta. Jaksa penuntut umum mencecar Tom Lembong diantaranya soal penunjukan importer. Tom Lembong membantah memberikan penugasan, namun menyetujui perpanjangan penugasan dari pejabat era Menteri Perdagangan sebelumnya. Tadi penuntut mengatakan saya memberikan penugasan. Oke. Saya kira kurang akurat. Saya menyetujui perpanjangan. Menyetujui perpanjangan, oke. Menyetujui perpanjangan penugasan, bukan Oke. memberikan penugasan Oke. kepada Inkopkar. Sekali lagi saya mengandalkan masukan dan prosedur yang dijalankan oleh pejabat dan karyawan struktural Kementerian Perdagangan. Tapi saya mengetahui bahwa memang tujuan daripada importasi gula saat itu adalah untuk mengembalikan stok sebesar 100.000 ton yang pernah dipinjam oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, Pak Rahmat Gobel, yang tentunya pada suatu saat harus dikembalikan. Sidang kasus dugaan impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Kami ajak Anda bergabung bersama rekan Celia Alexandra. Selamat sore Celia, poin menarik apa saja yang disampaikan oleh Tom Lembong dalam persidangan? Silakan. Baik, selamat sore Aditya dan juga pemirsa. Memang kalau kita ketahui bahwa sidang sedang berlangsung untuk pemeriksaan terdakwa yang kemudian dilakukan oleh JPU untuk mencecar beberapa pertanyaan kepada Tom Lembong selaku mantan Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016 atas kasus dugaan importasi gula pada periode tersebut. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Nah, menarik nih apa yang tadi ditanyakan oleh Aditya. Ini tadi kami sedikit melihat apa saja kemudian pertanyaan yang dicecar oleh jaksa penuntut umum, diantaranya adalah terkait dengan surat yang disetujui ataupun penunjukan dari PT PPI sendiri yang kemudian menjadi salah satu perusahaan dari BUMN yang kemudian berperan dalam importasi gula pada periode tersebut. Ia mengatakan bahwa dalam periode tersebut ini hanya menindaklanjuti apa memang yang sudah terjadi sebelumnya dalam operasi pasar yang dilakukan, di mana pada Menteri Perdagangan sebelumnya ketika dilakukan operasi pasar sempat meminjam sekitar 100.000 ton dari PT PPI, kemudian ini sebagai salah satu bentuk lanjutan sehingga PT PPI dipilih sebagai salah satu perusahaan yang kemudian berperan ataupun melakukan importasi gula pada periode tersebut. Tadi juga sempat disampaikan bahwa PT PPI tidak mungkin bisa bergerak sendiri sehingga adanya perusahaan-perusahaan swasta. Tadi juga sempat ditanyakan kenapa kemudian perusahaan swasta tersebut ini dilibatkan di dalam proses importasi gula. Tom Lembong mengatakan bahwa dalam importasi gula tersebut tidak mungkin menggunakan perusahaan BUMN karena pada masa itu tidak ada proses giling dalam domestik, sehingga ketika kita ketahui bahwa perusahaan domestik atau perusahaan BUMN dalam negeri membutuhkan ampas-ampas tebu untuk kemudian mengoperasikan mesinnya, sehingga ketika kala itu di periode 2015 sampai dengan 2016 tidak mungkin perusahaan BUMN kemudian mengambil alih semua untuk melakukan importasi gula, sehingga dialihkan kepada perusahaan-perusahaan swasta yang memang pada periode sebelumnya, di periode Menteri Perdagangan sebelumnya, ini sudah ada daftar nama-nama perusahaan swasta, distributor, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan lain yang kemudian diberikan kepada PT PPI untuk memilih perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian bekerja sama dalam importasi gula yang dilakukan. Namun juga ada beberapa hal yang kemudian didalami terkait dengan perubahan Mendak 117 atas Mendak 527 tahun 2004 terkait dengan
kemudian melakukan impor gula GKM atau gula mentah. Dikatakan bahwa impor gula mentah ini bisa membantu para petani, di mana impor gula mentah yang datang ke dalam negeri ini kemudian biasanya dicampur oleh petani lokal untuk kemudian membantu meningkatkan kualitas petani dalam negeri, dan itu memang sudah dikaji sehingga adanya Permendak nomor 117 tersebut. Ini kemudian yang menarik tadi disampaikan oleh Tom Lembong dalam persidangan. Ia juga mengatakan bahwa dalam keputusannya sebagai Menteri Perdagangan kala itu, ini memang sudah sesuai dengan rapat kerja rakor pada tanggal 28 Desember tahun 2015 yang kemudian juga dihadiri atau dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian dan juga beberapa kementerian terkait. Ada 13 kementerian, tadi kami membaca juga, termasuk juga Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan juga ada Bulog yang kemudian hadir di situ untuk mengikuti rapat untuk membahas terkait dengan stabilisasi harga pangan, termasuk juga bagaimana membahas terkait dengan stabilisasi harga gula yang menjadi persoalan pada periode 2015 sampai dengan 2016, di mana dikatakan bahwa gula kita di periode 2015 tersebut, jika pada 2016 hanya sekitar 854.000 saja, artinya ketika bulan Mei nanti di 2016 kita akan kekurangan gula. Ini kemudian yang menjadi perhatian dari Menteri Perdagangan kala itu, yang juga menjadi terdakwa saat ini untuk melakukan importasi gula bersama dengan PT PPI untuk kemudian menekan adanya defisit gula pada periode tersebut. Itu yang kemudian saat ini sedang didalami dan juga dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk juga surat-surat persetujuan yang dilakukan dan juga importasi gula yang menarik nih. Kenapa tidak melakukan importasi GKP, melainkan GKM atau gula mentah? Ini juga atas persetujuan dan juga rekomendasi dari Menteri Pertanian kala itu dan juga Deputi Pangan dari Kementerian BUMN. Itu yang tadi sempat disampaikan oleh terdakwa Tom Lembong, yang juga masih kita dengarkan bagaimana kemudian sidang yang berlangsung. Karena sidang masih tengah berlangsung dan juga kita juga nantinya akan melihat poin-poin apa saja, poin-poin menarik apa saja, Aditya, yang nantinya akan terus dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga jawaban dari terdakwa Tom Lembong dalam persidangan kali ini. Sementara demikian. Baik, sidang korupsi importasi gula dengan terdakwa Tom Lembong masih berlangsung hingga kini. Terima kasih rekan Celia Alexandra atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.